Salah satu tugas Kompolnas adalah memberikan pertimbangan kepada Presiden tentang pencalonan dan pemberhentian Kapolri. Berangkat dari sana. Nah, kita semua tahu karena Pak Idam Aziz mau selesai di akhir Januari ini, maka kami dari November sudah bergerak. Kami mencoba mendesain kegiatan dalam konteks untuk menyerap aspirasi publik. Dan itu kita wujudkan dalam 3 fokus group discussion. Yang pertama, kami dengar dari internal Polri, dari angkatan 89 sampai 95, karena mereka lah yang akan dipimpin. Setelah itu, ya di forum itu lucu, masing-masing angkatan 5 perwakilan, 1 presentasi, berharap Kapolri ke depan bla 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 segala macam. Kondisi sekarang begini, tantangan ke depan, itu semua kami serap. Kedua, kami mendengar dari masyarakat yang diwakili oleh tokoh masyarakat, akademisi, aktivis LSM, kemudian juga tokoh agama, kemudian juga dari penggiat HAM juga ada, kemudian media ikut hadir. Nah, di forum itu kami mendengar banyak curhat tentang kondisi sekarang, kepemimpinan sekarang, dan sebagainya. Nah, termasuk tentunya ke depan kriterianya harus seperti ini. Nah, terakhir kami dengan para mantan pimpinan Polri, mantan Kapolri, Pak Kapolri, para senior, termasuk Pak Goris, Pak Awelutan, Pak Ansyatbai juga kita undang di forum Persatuan Purnawirawan Polri. Saya merasa surprise ketika mendapat paparan dari Ketua PP Polri begitu komprehensif, berangkat dari data primer masing-masing anggota atau perwira tinggi Polri yang potensial itu dikulitin satu-satu. Nah, beliau namanya mantan petinggi ya, jadi akses data pun tentunya lebih ya mudah lah ya ke ASDM, kemudian menyerap juga aspirasi dari para senior yang lain, hasil pengamatan selama ini, kelemahannya apa dan sebagainya. Nah, dari situ 3 FGD ini kami rangkum, kemudian kami susun kriteria yang diharapkan adalah begini. Kemudian kondisi sekarang, harapan publik. Mulailah kami kawinkan dengan data perwira tinggi yang berpangkat komjen. Kenapa di undang-undang dikatakan bahwa perwira tinggi di bawah Kapolri, Kapolri bintang 4, ini bintang 3. Di situ ada 14, 1 pensiun, tapi ada 1 naik kepala BNN, jadi tetap 14. Dari situlah kami lihat, yang pertama kami lihat dari sisi masa dinas, sisanya berapa lama lagi. Yang di bawah 2 tahun langsung kami geser, karena sudah terlalu pendek lah ya. Kemudian kami mulai lihat rekam jejak, ada yang belum pernah Kapolda, kita geser. Terus lama-lama tinggal 5. Setelah 5 ini terjadi diskusi panjang, bahkan dalam rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua Kompolnas, dalam hal ini Menko Polhukam, gimana ini mau 3 atau 5 nama yang ke Presiden. Belum putuskan 5 saja sekalian. Tetapi kami harus memberikan pertimbangan, tidak nama terus disampaikan begitu saja. Satu persatu kami coba analisis dengan analisa SWOT. Apa sih kekuatan orang ini? Apa sih kelemahannya? Ya? Apa sih peluang ke depan dengan potensi yang dimiliki? Ini kita coba satu-satu kita buat. Jadi masa dinas
2,5 tahun, 2 tahun 3 bulan, masa dinas 5 tahun, bla bla bla. Nah, inilah yang kemudian kita sampaikan ke Bapak Presiden melalui tentunya ketua, dan ada hal yang agak mengejutkan buat saya ya. Biasanya Kompolnas mengirim nama ke presiden itu rahasia. Jadi ketika media tanya saya, Pak Beni jumlahnya berapa? Lebih dari 1. Pak Beni namanya siapa? Ah, ini suratnya rahasia, tunggu nanti. Tidak taunya hari itu juga Pak Menko pasang di Twitter. Ya, kami meralat statement ke media. Kami sampaikan bahwa sudah diumumkan oleh ketua, dan ini ternyata bentuk transparansi di mana memberi ruang kepada publik untuk merespon. Ketika publik punya catatan-catatan tertentu, itu pasti masuk. Nah, ini bentuk transparansi yang menurut saya bagus, sehingga publik pun akan merasa, oh, kita boleh berpartisipasi untuk mencari Kapolri yang terbaik. Dan akhirnya putus, kirim nama ke DPR. Nggak selesai di situ, kami diundang juga ke Komisi 3 DPR. Sama, apa dasar Anda ini? Kita jelasin semua, bahkan kita ditanya metode yang dipakai, kemudian bagaimana cara menguji data itu dari mana dan sebagainya. Kami coba jelaskan semua, dan akhirnya diterima semua masukan kami, dan Komisi 3 mengapresiasi kerja-kerja Kompolnas. Nah, setelah itu kita monitor kan, sampailah ke tahap fit and proper test. Dan satu hal yang menurut saya patut kita syukuri, semua lancar, semua menerima, termasuk pihak-pihak yang tadinya waktu di TV dialog kami ikut sudah menghantam terus, ternyata tidak. Nah, sehingga mulus. Nah, kita berharap pelantikan ini bisa dilaksanakan sesegera mungkin, karena kita sedang menghadapi kondisi yang serius, kondisi di mana perlu respon cepat, perlu keterpaduan, perlu adaptasi. Nah, untung Pak Kapolri kan Wakil Ketua Satgas COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Mungkin adaptasinya ya lebih cepat karena sudah terjalan. Tetapi masalah lain tentunya kita monitor di media, karena sekarang kriminalitas mulai meningkat, kejahatan jalanan mulai meningkat. Ini juga menjadi catatan sendiri, ditambah bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi dan sebagainya, tambah kompleks.